Halo semuanya, kembali lagi di podcast Monkey Talks. Ada Andre di sini. Di sini Akai. Gimana kabarnya Kai? Ya, Aman. Aman ya. Nah, Ada suara apa itu? ada suara-suara yang bergabung pada episode kali ini. Karena kita kali ini nggak cuma berdua ya Kai ya. Oh, karena ini kalau cuman berdua, yang ketiga adalah narsum. Iya betul. Yang ketiga adalah Nasum ya. Itu jawaban yang paling logis lah. Oh, Nah, wis suwe banget ya iki aku selama pandemi ini justru malah kesibukannya bertambah ngono kan. Nek kanca-kanca kita kok ono sing main game ngono kan. Kita kok menyenangkan ya udah main game terus ono sing binge watch ngono kan, nonton seri berturut-turut ngono kan. oh, Kok uripe mereka slow ya, terus tak delok. Oh, pancen uripku iki memang tidak slow. tapi kadang ya bingung nek uripe kesewangan. Ya, nah daripada kita mendebat apakah game itu atau nonton itu sesuatu hal yang produktif atau nggak produktif, mending kita ngomongin secara langsung aja soal gaming, ya nggak Kak? Oh, siap. Dan kali ini aku mau ngajak teman sejepangan juga pada masanya sangat aktif di forum Shellers ya. Jelas. Lawas banget sih. Oke, tak kenalin, ini namanya Dado. Halo Pak Dado. halo, selamat malam ya kalau di sini ya. Selamat malam Ya, buat Andre dengan Akai. Yes. iki dosen loh iki. Wah. Oh, oke. Jadi sekian podcast kita malam ini. Jadi teman-teman yang dengerin dosen kalian ada di sini ya biasa aja sih ya. Orang efek apa-apa ya, Dok ya. Dan oke, kalau ada yang dengerin ya. Tadi kan dengerin kalian ngobrol tentang apa namanya ping watch, apa istilahnya maraton lah, kalau aku sih istilahnya maraton. Kadang ya kan kalau pandemi ini kadang orang ngisi waktu nonton maraton. Nah itu sebenarnya sama aja gitu. Beberapa orang juga ngisinya pakai main game. Cuman pada sadar nggak coba awal pandemi itu tahu-tahu harga PS4 itu sama harga Switch itu tahu-tahu naik bisa 2 kali lipat, mungkin lebih. Switch itu malah hampir 3 kali lipat naiknya. Bener banget. Apalagi Nintendo Switch itu salah satu triggernya itu Animal Crossing, inget nggak? Iya, waktu itu ada Animal Crossing, itu juga harganya Animal Crossing nggak main-main ya waktu itu, sampai 2 juta apa 2,5 juta yang jual. Padahal saya beli 600.000, tak jual 1,5 laku. Cuan. Second lagi. Cuan. Iya. Itu Gitu. kalau main Nintendo Switch apa Animal Crossing itu pakai Game Shark nggak sih? Enggak lah. Lawas Game banget. Shark Kiri kanan atas bawah. Api-api. Generasi PS1 ya yang pakai Game Shark. Game Shark, lawas tenan PS1 ya. Iya, zaman semua orang main game bajakan gitu. Iya, betul. Omong-ngomong soal PlayStation nih. Kan sebentar lagi PlayStation mau rilis PlayStation 5 ya. Di Instagram atau di Facebook kalian udah ada filternya belum? Aku sampai males ya liatin filternya. Semua orang pasang filter, yang nggak suka main game juga ikut pasang filter. Oh, itu udah banyak ribuan orang terjebak, dikiranya orang-orang pada beli PS5 janjian loh itu. Tapi unik kan PS5 di Indonesia kan nggak dikasih tempat dulu ini. Southeast Asian ini, negara-negara Asia Tenggara kan nggak dapat jatah ini, dalam tanda kutip ya, kecuali Singapura. Oh Lainnya gitu. enggak. Lah memang model distribusinya gimana sih PS5 ini? Apa nggak model kayak iPhone gitu? Kayak iPhone kan ada di iPhone Store gitu, kapan rilis. Kalau PS5 ini gimana sih? Sak ngertiku ya, kemarin itu yang rilis pertama itu tanggal awal, seminggu sebelum tanggal 19, berarti tanggal 12-an itu nanti ada rilis, tapi nggak semua negara ada. Nah, global rilis itu tanggal 19, tapi sudah diwanti-wanti jualannya hanya jualan online. Jadi kalau di retailer itu belum ada. Karena kemungkinan karena COVID ya, distribusi kemungkinan loh. Itu kalau PS5 itu apa? Ada garansi TAM-nya gitu nggak sih? Ada.
Garansi. Sony Indonesia. Oh Sony, bukan garansi tam ya, garansi Sony Indonesia. Garansi Asli, tam itu kayak asli. BlackBerry. Garansinya oke shop. Oke, tapi Tapi ada yang BM-nya loh. Nanti kalau minggu-minggu pertama rilis nanti, kemarin temen itu ada yang beli 14,5 juta apa ya? wah, Oh iya, Harganya. Iya, pesan itu nanti dari Singapura yang bawain. wah itu nanti emailnya tembus nggak itu? Oh. Kayak HP weh. Oh, tapi- PS itu pakai email nggak sih? Kalau email kita SIM card ya, Iya. kita enggak. Itu Tapi HP. MAC address ada MAC address. Oh iya. Untungnya MAC kita belum ada regulasi yang mengatur MAC address ya. Tapi Oh, PS5 itu baru lolos Dirjen Postal itu 2-3 hari yang lalu. Kemarin diposting lumayan ramai karena di Indonesia kelihatannya nggak bisa lolos karena itu gitu. Dirjen Postalnya belum Oh, oke. Nah, kemungkinan juga di beberapa negara juga mengalami hal yang sama sih. Itu asumsiku itu seperti itu. tak kira ini belum lulus tuh karena butuh cap SNI ya kayak helm ya. Wah, kalau Bandai dicap SNI itu ya repot toh. Masuk di samakan odong-odong misalnya sama PS, disamakan atau Polystation ngono kayak. Loh, jangan salah, kulkas ono stempel halal kok. Nah, gue sih do mangan muntal kulkas gue ya tuh. Babi nil kok itu sih. Aduh. Namun niat tuku PS mau Andre. Tuku PS 5 apa? Ini kalau bicara soal konsol ya Nah, terakhir aku punya tuh PS3 dan itu pun kemarin barusan tak jual. Nanti aku akan cerita bagaimana pengalamanku bermain game ya sampai sekarang, dan aku juga pengen tahu ceritanya dari Dadok sama Ake kayak gimana. Cuman ngomong-ngomong soal game yang paling baru lah, game terkini lah, Nek Ake terakhir ku main game apa kayak? Wah, aku sih banget kalau main game yang sampai intens gitu. Aku terakhir main PS2 apa PS3 ya? Zaman ngekos kok masian. Masih ingat nggak gamenya? Gamenya apa ya? Metal Gear Solid 3. Oke. PS2 mungkin nih malah. Sing ketelu Snake Eater iki PS loro apa telu ya? Wah, lupa ya aku ya. Wah, aku taunya snacknya Nokia ya. Oh enggak. Metal Gear Solid 4 itu baru PS3. Kita ini 3 masih Oke. PS2 gitu. Oh iya. Kelima terus PS4. PS5 PS4. Iya, kita masih PS2 itu. Akhir-akhir hayatnya PS2. Game yang sangat gokil sih. Oke. Nek kowe Dok, terakhir kowe main game apa? Nek kowe sih kita lagi wae main. Setengah jam yang lalu juga baru bisa main game aku. Dalanan apa? Iya, aku kalau fokus main itu kita kan punya preferensi ya pasti ya teman-teman. Iya, Karena iya. Andre punya seneng RPG atau si Akai tadi seneng model style action. Nek aku pribadi seneng sepak bola nomor 1 ya, sepak bola. Paling FIFA atau PS itu. Nah, ojo ditakoni gue anak FIFA apa anak PS, nggak usah lah ya, tapi PS. Jelas anak FIFA soalnya aku. Lagunya bagus-bagus, yang baru ada lagunya Dua Lipa juga yang baru. Oh, itu bukan Nah, bukan FIFA yang modingan Garut itu kan? Oke, FIFA Lotion. Apa ya? Iya itu. Trofi Panyus banget. FIFA News. Nah, tapi nek yang model-model tadi kayak si Akai apa kayak action tadi ya Ghost of Tsushima terakhir yang aku Wah, main. Wah, Ghost itu keren of banget itu. Tsushima itu boleh cerita nggak? Aku tuh cuma mendengar gaungnya ya. Soalnya kan aku Wah, nggak itu- main PS4. Kuwi piye to kuwi kok iso wong do heboh ki apa to sing marake heboh ki? Iya. Tapi keren banget itu game gue. Aku bagus. tamat sih. Hah? Tamat nontonnya. Tamat di YouTube, ditonton YouTube nih. Nah, Bisa kok, tapi banyak yang nonton YouTube juga gitu. Enggak, sebetulnya game itu sebetulnya pernah main Assassin's Creed ya. Kalau pernah, Ya, kalau pernah tahu ya pernah modelnya kayak gitulah. Modelnya kayak Assassin's Creed itu. Cuman ini banyak orang suka karena ini feodal, Japan feodal itu. Jadi Iya. mungkin jiwa-jiwa wibunya pada bergejolak semua itu. Oh, Wah, ini gitu. bagus Ibu banget. ninja. Nah, Ninja. isinya kayak gitu, ninja, terus Ninja, samurai. terus ada Ronin itu apa samurai yang salah arah itu loh, yang kehilangan arah, apa Ronin dan sebagainya. Itu menarik lah gitu menurut saya. Tapi karena settingnya, terus
ini yang paling penting di game itu sebetulnya foto mode-nya. Kalau lu fotografer seneng banget, asli. Sinematik ya, apa sih jenis gambarnya? Oh, gila. Bagus banget. Jadi itu ada istilah foto in-game photo mode. Itu yang bagus itu sejauh yang aku tahu ya, in-game photo mode itu ada beberapa game, salah 2 di antaranya itu Spider-Man sama ini. Spider-Man yang PS4 ya, sama Ghost of Tsushima ini bagus banget gitu. Kalau mau nambahi ya ada lagi Horizon Zero Dawn. Tapi yang Spider-Man ini bagusnya karena dia potret Manhattan. Oh, Bagus detail ya, banget. detail gitu ya. Detail. Jadi di situ detail, bahkan ada Avengers Tower segala, kalau itu persis yang di Avengers itu. Jadi bagus banget. Terus yang Ghost of Tsushima ini alamnya gila-gilaan. Nah, kamu bisa cek tuh di googling aja nih, googling atau YouTube photo mode itu. Nah, itu banyak tuh, ada beberapa teman-teman fotografer yang main itu foto mode, nggak sibuk main gamenya, jadi sibuk menjelajahi pulaunya itu. Pulau Oke. Tsushima itu. Jadi Iya, ada lompatan teknologi lah, kita bisa bilang gitu ya, lompatan teknologi dari gaming yang bikin orang itu kesengsem sampai sing terkesima lah istilahnya ngono kan. Ya, Takjub lah. sebetulnya aku menyebutnya gini, Andre, lebih bukan lompatan teknologinya saja, tapi lebih ke lompatan experience lo, pengalaman bermainnya itu. Iya. Jadi orang, wah aku nggak pengen main gamenya, aku nggak pengen namatin, cuman pengen foto-foto. Bayangin aja gitu. Dan itu banyak yang apa namanya seperti itu. Tapi sebenarnya nggak hanya itu aja sih. Kalau pernah dengar Red Dead Redemption 2 tahu nggak? Iya, Red Dead Redemption 2 ya. Itu Red Dead Redemption 2. juga ramai dibicarakan itu. Wah, itu bagus banget. Nah, di situ juga ada photo mode yang nggak kalah bagus. Di situ banyak yang, jadi ada beberapa artis fotografi, artis gambar fotografi itu yang motret binatang-binatang nature live di dalam itu, dan itu hasilnya bagus-bagus. Itu ada di Instagramnya, aku agak lupa ya. Instagram nanti kalau kalian bisa search deh. Jadi foto-foto wildlife. Jadi ada orang yang memfoto misalnya tadi wildlife gitu ya, hewan-hewan satwa liar, tapi di game gitu ya. Tapi di game, dan itu memang rich of kaya akan habitat hewan-hewan itu loh. Jadi dari sungai, laut sampai gunung es sampai salju macam-macam itu ada. Itu bagus banget sih. Kalau punya PS4 itu wajib dimainkan. Atau bukan hanya PS4, punya PC yang kuat atau Xbox itu wajib dimainin. Dia ada di mana-mana kalau itu Red Dead Redemption. Begitu. Berarti ini jadi satu list game yang harus ku tamatin di iya. YouTube. Oh iya, Tamatin di di YouTube nggak apa-apa. Di YouTube nggak apa-apa, itu bagus banget. Ceritanya bikin nangis juga. Ya, jadi tadi bisa dikatakan yang namanya menikmati lah. Kalau dulu itu kita nyebutnya kan main game. Maksudnya seperti kita beneran main gamenya gitu. Dan sekarang kalau dulu zaman rental PS itu kan kita kadang suka ya ngelihat teman kita main gitu ya, niatin. Terus apalagi kalau gamenya game yang kayak RPG atau yang action gitu ya, misalnya Resident Evil seperti itu kan, orang bisa mainin tuh berjam-jam gitu, dan yang lain kalau udah selesai terus pada nonton. Bawa memory card dewe loh. Bawa memory card dewe main Jangan dulu PS1. Iya. Dan nggak punya PS, bawa memory card. Main game. Ngomong-ngomong soal PS1, jadi kalau boleh cerita sedikit nih, aku tuh sebenarnya bukan gamer yang sampai sekarang main game terus ya. Itu ada alasannya sih, tapi kalau dulu kan pertama kali aku tuh malah Nintendo kan. Tapi Nintendo KW gitu loh, sampeyan. Speaker. Itu masih mending speaker sing ono merek iki Polystation. Polystation. Yang ada gamenya 10.000 in one gitu. Itu tur dagan kabeh atau 99 dagan kabeh siji kontra. Iya. Karo Mario Bros. Iya. Terus dari situ ya orang tuaku nggak ngasih konsol misalnya PS1 gitu, aku menikmatinya di rental PS, terus PS2 yo dolan ning omahe kanca melu dolanan ngono kan. Jadi secara intensitas gaming itu enggak, tapi kalau di PC sempet sing jenenge kecanduan Counter Strike sama Age of Empire tuh bener-bener yang ngajak teman tuh hampir setiap hari gitu kan. Iya. Katanya semua orang kalau gamer-gamer zaman itu mesti kecanduan 2 game itu ya. Iya. Edgem karo CS ya. Nah,
terus beralih dari PC ke konsol. Di konsol itu aku nggak ngalamin PS2 seperti kayak aku beli itu enggak, dan ketika pas ada duit aku beli PS3 gitu kan, pengennya bawa ya karena udah lama banget nggak main konsol kan. Dan selama itu juga aku nggak main game HP ya, mobile game gitu kan aku nggak main. Nah di PS3 itu game pertama yang tak tamatin The Last of Us, dan itu lemes dan apik banget iki game ini. Nah itu game terbaik versiku loh, Dri, jangan salah Dri. Mau lawan game apapun itu menurutku paling bagus game itu. Versi terbaikmu dari segi apa? Di zamannya itu dia revolusioner di gambarnya, di story-nya. Mau ceritanya kan bagus banget ya. Storytelling-nya bagus, gambarnya bagus, gameplaynya juga inovatif. Waktu itu dia mengadaptasi kayak gaya-gaya Resident Evil gitu, tapi benar-benar beda, taste-nya itu beda banget gitu. Jadi ketika main ini nggak bisa disamain dengan Resident Evil, apalagi ceritanya terus bangun karakternya. Wah itu aku kasih nilai 10 lah itu. Aku belum pernah main game seseneng itu lagi gitu loh setelah itu, semeriah itu lagi itu belum pernah sampai sekarang. Sedikit banyak hampir sama ya yang aku rasain ya. Ini kalau kita bicara soal game kan, The Last of Us itu waktu aku main punya PS3 yogi, memang aku belinya yang refurbish, terus gamenya saya ngopi lah, bukan main jalur resmi lah, nggak beli game segala macam, bener-bener cari yang jalur paling murah. Nah terus ngelihat review game, terus setelah ngelis tadi kan, terus ada The Last of Us. Waktu itu aku nggak ada, kan ini aku telat ya, maksudnya itu udah PS3 udah tahun berapa? The Last of Us 2013 apa ya, 2014 ya? Iya, sekitaran. The Last of Us 2013. Oke, 2013 aku beli PS3 itu 2018, jadi wes sekian tahun lah. Sekian tahun berselang ya, itu aku beli terus tak install di hard disk kan, dia pakai hard disk, tak mainin. Waktu itu aku nggak baca review, maksudnya nggak baca review mendalam ya, mau penasaran wae The Last of Us hari ini kok apik ya, wis main. Orang mandek loh aku main iki, beneran main terus. Sementara nek pamane GTA kan ono misi tertentu, wah rasaku angel sik break sik ngono, apa main Need for Speed, wah ketoke level iki aku durung iso iki, sik leren sik. Tapi The Last of Us itu aku berhenti gara-gara emang waktunya aku harus istirahat gitu, baru kali itu. Dan aku kesannya juga sama, ini sebetulnya game atau film sih, aku kayak main di film gitu loh. Filmnya itu kerasa banget. Jadi bahkan ketika memilih bergerak ke depan, ke belakang, kiri, kanan tuh seolah-olah kita memang mengambil langkah yang sinematik lah, kira-kira ngono, ora waton pluntang-pluntung bahasane kan. Iya, memang The Last of Us tuh, makanya dari situ tuh yang aku bilang itu salah satu game, mungkin game terbaik yang pernah aku mainkan lah ya. Tapi terus dibandingin tapi Red Dead Redemption 2 bagus ya, itu kan keluarnya 5 tahun setelahnya. Kalau itu sama-sama keluar di 2013 enggak, nah gitu. Itu bagus banget. Ya. Ini aku tidak mungkin bisa menyangkal lah, soalnya aku mengalami hal yang sama gitu ya. Dan waktu itu sempat nyoba Red Dead Redemption yang pertama kan. Kalau di PS3 kan ada kan yang pertama, cuma ngetes bentar aja. Tetap aja kayak gini, aku main The Last of Us namatin ya, game yang lain tuh rasanya nggak ada apa-apanya kan, jadi kayak aduh salah gitu. Iya, setelah tamat hampa tuh loh rasanya tuh. Mau main game lainnya kok katanya. Iya, jadi kayak nggak ada yang bisa sebagus ini gitu ya. Salah gitu, maksudnya aku wes kayak nek maem ayam KFC itu ngambil kulitnya dulu itu loh. Wah, salah iki. Kudune kulitnya gong ya kudune iki. Nah, kayak gitu. Ya, itu soal game ya. Kenapa tadi aku sempat cerita, kenapa sih kok aku nggak main game secara intens lagi ya. Salah satu yang aku nggak terlalu setuju itu adalah bisnis model game zaman sekarang. Ya ini soal sudut pandang ya kalau aku bilang. Tapi aku melihat ini cukup sustainable ya, bisa menghidupi industri game. Tapi aku sendiri tidak setuju, yaitu microtransaction atau in-app purchase kalau bahasa sekarang itu. Jadi
Betul. Aku cara goblok wae ya, cara goblok. Kalau kita main-main resmi lah, anggap aja kita beli PS3 resmi, beli CD-nya Gamenya, atau download gamenya di PSN resmi gitu ya. Katakanlah aku keluar satu game 500.000 gitu ya. Atau saya katakanlah sejuta dengan DLC ya, downloadable content. Nah, kalau sekarang akan jauh-jauh lebih banyak dari itu gitu. Apalagi kalau mobile game, orang bisa menghabiskan jutaan ya, belasan juta untuk benar-benar memainkan secara terus-menerus gitu. Dan akhirnya aku menolak memainkan game yang menggunakan pendekatan seperti itu, karena aku mau menikmati game yang memang punya mutu cerita yang bagus, mutu game yang bagus gitu loh, tanpa harus misalnya untuk bisa naik level kamu harus punya alat ini nih, alat ini harganya segini, kalau nggak grinding ya beli diamond misalnya, atau beli koin misalnya. Nah, tak sambung deh masalah itu deh. Jadi sebetulnya itu aku pernah riset ini di tahun 2018 ya. Wih, jadi mantap. Itu nggak cuman masalah itu itu terus menelurkan buku yuk jadi gamer cerdas itu ada tuh, nanti aku yang nulis bareng teman-teman literasi digital. Kapan itu? 2018. Oh, itu udah jadi buku itu waktu itu? Ada bukunya buku ini, buku pedoman itu, nanti yang nulis bareng-bareng sama teman-teman. Oh, oke. Bukunya untuk remaja sebetulnya, tipis kok teman halaman. Nah, intinya gini sebetulnya, model bisnis seperti itu tuh buah si malakama juga ya kalau menurut aku ya. Jadi 2018 tuh aku riset tentang literasi digital anak-anak remaja itu. Tapi di 2015 tuh aku juga pernah riset tentang industri video game lokal. Lokal, oke. Ya, lokal. Jadi yang aku wawancara itu ada Digital Happiness sama Agate. Oh, Agate gede loh, Agate ini. Ya, gede Agate. Nah, setelah 2020 ini aku mau wawancara sama yang bikin Coffee Talk itu di Nintendo Switch sama PS sama Xbox dan kawan-kawan. Jadi ada Toge Production ya. Ya, tak batalin karena itu Juni, dan Juni kan parah-parahnya COVID. Nggak ada apa-apa lah gitu. Jadi gini, yang kamu khawatirkan tentang model bisnis itu tadi aku bilang itu buah si malakama. Di satu sisi itu good for the developer, tapi kalau di satu sisi itu sangat jahat sekali untuk konsumen. Nah, jadi memang benar deh, model microtransaction itu nanti pilihannya cuma dua, lu cuma dikasih dua pilihan, mau grinding ya yang butuh waktu berbulan-bulan, ya, atau ngeluarin duit terus. Dan duitnya itu ngejarnya nggak langsung gede. Memang benar. Jadi kalau kamu tadi beli 1 juta sama DLC itu kelihatannya kan 1 juta. Tapi coba aja kamu main game-game mobile nggak jelas lah, kayak Farmville atau apa gitu. Pertama bikin paku, bikin kayu, bikin paku tuh cepet. Nanti gilirannya mau bikin rumah itu nunggu waktu 2 minggu. Bikin pabrik nunggu waktu 1 bulan misalnya gitu. Nah itu kan pilihannya kamu nunggu 1 bulan atau ngeluarin duit untuk ngilangin itu. Nah itu nanti duitnya murah, 50.000, 30.000, 5.000-an gitu kan, beli diamond, beli macam-macam gitu. Tapi nanti habismu banyak banget gitu. Dan itu memang model bisnisnya memang sekarang seperti itu. Nah itu sebetulnya hampir semua game mobile seperti itu. Menurut penelitianku sih, karena itu yang paling bisa menghidupi secara kontinu gitu. Apalagi kalau game mobile terus dijual mahal kan nggak mungkin tuh. Game mobile yang dijual mahal itu pun game-gamenya nggak mahal-mahal banget dan itu game lama. Misalnya kamu sekarang search di Apple Shop atau di Android Play Store Final Fantasy atau Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 3 atau Final Fantasy 7 misalnya. Nanti harganya 149.000. Ya padahal itu posisinya game lama loh, jadi game yang udah 20 tahun lebih, 23 ya kan? Benar. Ya.
Dan mereka sudah cukup milkingnya aja, mereka sudah cukup untung dari selama ini mereka jualan di beragam platform itu. Belum nanti di Switch ada, tadi ya di Android ada, belum PS juga ada, PS nanti juga ada di Vita, ada di mana, dan itu pisah-pisah gitu. Nah, untuk game dev yang baru akan berat seperti itu. Gimana mereka mau kasih harga 150.000 misalnya atau Untuk game 200.000? baru ya. Untuk game baru yang gamenya ya kamu mau nggak sih beli game kicik-kicik gitu 200.000 gitu. Kalau Final Fantasy tadi itu bukan karena gamenya bagus atau apa, tapi orang yang beli kemungkinan besar dia orang yang pengen nostalgia. Nostalgia ya. Nah, jadi kalau si Andre apa si Angka ini pengen, wah aku kangen banget ya main Chrono Cross, ya udah beli aja situ 150.000. Lu mainin nggak mungkin dimainin. Layar segitu mau mainin matanya rembes kan, sakit mata, mau meripatnya rembes, tuku roto juga nggak mungkin gitu. Akhirnya yang kamu lakukan adalah menyimpan game itu. Kamu simpan sebagai kenang-kenangan. Wah, aku punya game ini. Pokoknya aku punya game ini. Ya, kayak gitu. Itu kelangenan lah. Istilah kalau benda ya kelangenan, kalau menurut saya sih nggak dimainin juga. Tapi model bisnisnya emang jahat gitu. Jahat ke konsumen, tapi good for the developer. Oke, sekarang lihat realitanya, Dok ya. Microtransaction ini somehow malah mendatangkan magnet yang sedemikian kuat ke pengguna lah, gamer. Satu. Betul. Yang kedua adalah retentionnya. Orang bisa main itu terus-terusan. Orang tahu loh, padahal orang aware bahwa pilihannya apa toh? Gacha, grinding, atau ya wes jajan. Mereka aware soal itu. But still they play it gitu kan, mainin itu terus-terusan. Menurutmu kui kok iso kan? Maksudnya bagaimana sebuah game atau game itu bisa membuat orang mau spending terus, either spending time atau spending money ya? Ya itu sebetulnya pertanyaanmu ini, kalau kamu udah nonton The Social Dilemma itu, udah nonton ya harusnya ya? Social Dilemma aku udah nonton. Ya, logikanya sama Social Dilemma itu. Bedanya Social Dilemma itu lu iklan, engagementnya diatur sedemikian rupa supaya kamu tetap mantengin Instagram, Facebook, Path dan sebagainya itu. Sedangkan kalau di dalam atau Twitter itu, kalau di game ini supaya kamu tetap stay on game itu, diberi gratis, kayak tarik ulur. Jadi orang tarik ulur ya. Sama. Ya, logikanya tuh sama. Nggak ada orang mau ngasih game gratis. Lalu masalah game-game kayak yang banyak dimainkan itu, yang buka-buka kartu gacha itu, ya kan? Nah, kenapa orang mau spending banyak banget? Oh, jangan salah, judi itu bagian paling menyenangkan, salah satu dari 4 bagian paling menyenangkan dalam main game, yaitu judi itu, berjudi gitu. Kenapa orang seneng banget gambling? Karena dikira wah judi haram loh, terus main set bola yang jatuh dari langit-langit alat itu terus masuk ke dapat tiket berapa, itu judi. Itu termasuk bagian dari kalau teorinya Kyle Lois ya, Roger Kyle Lois tahun 60 itu dia menggolongkan itu sebagai alea judi. Orang seneng kenikmatan ketika kamu tuh dapat sesuatu dari itu, terus kamu ngulangi terus. Itu satu. Terus tadi logika engagement tadi, jadi diatur gimana tarik ulur terus supaya kamu tuh tetap stay on game. Kamu pergi ya, jangan dong, ini bentar lagi terus ada notifikasi ngingetin, kan sama notifikasi, ada yang balas pesanmu, ada notifikasi ngingetin, kamu sudah punya cukup hati loh untuk nerusin gitu, atau sudah punya cukup nyawa diamond loh untuk nerusin ke level berikutnya. Oh, kamu terus wah apa nih, buka gitu. Nah, ini hal yang ya itu tadi yang bagi aku sekarang bisnisnya video game arahnya ke model-model itu semua gitu. Bisa kok engagement diatur gitu, orang mantengin terus gitu, nggak lepas pandangan dari handphonenya. Yes, premium. Nah, itu istilahnya ada yang premium, ada yang apa tadi? In-app purchase kalau aku sih apa? In-app purchase, mikrotransaksi. Ya itu, tapi kalau istilah gamenya kategorinya nanti freemium, free tapi premium gitu loh. Nah, gimana ya? Jadi free tapi kamu harus bayar itu.
kayak dia kali ini free ya, tapi nanti bayar ya di tengah-tengah. Nah ketika kamu suruh bayar itu kamu nggak bisa lepas sudah gitu. Waduh, nanggung ya. Tadi kalau kamu bilang dari untuk naik level aku harus punya permata 3 nih. Waduh, nyari permata di mana ya? Waduh, naikin deh. Nggak apa-apa 5.000 ini gitu. Ya kali sekali gitu. Kaliin aja gitu. Oke, Gitu deh. kita sedikit mundur ya. Nek zaman biyen, ngelingi zaman biyen lah. Oh, ini sebetulnya aku dapat inspirasi habis nonton dokumenter di Netflix ya, High Score. Wah, ini aku ya nonton itu. Bagus banget. Oke, udah nonton bajakannya belum? Belum kan. Masih apa ini? Bagus. Oke, Apa iya. jenenge? High Score. High Score. Jadi High Score. dia cerita Tentang e-sports. iya, ada e-sportsnya, ada history about game itself gitu ya. Iya. Sejarah tentang game itu sendiri, dan itu menarik. Aku melihat begini, zaman dulu skill main game kita itu diadu. Contoh ya, paling gampang Tekken, paling gampang ya Street Fighter lah. Itu kan berarti adu skill ya, skill kita itu apa istilahnya, kemampuan kita memainkan game itu bertarung dengan orang lain, dengan player lain. Ada unsur kompetisi, ada unsur sport lah. Makanya sekarang kemudian kan e-sport iki sakjane tarik ulur ya, Dok ya. Aku sempat ngobrol juga sih sama teman-teman gaming, e-sport itu masih tarik ulur dalam arti mau dibilang sport tapi unsur fisikalnya kurang, atau misalnya unsur sportnya itu enggak terlalu banyak, tapi nyatanya ada unsur kompetisinya juga gitu ya. Tarik Iya. ulur. Tapi poinnya begini, yang aku dapat, impresi yang aku dapat ketika game-game awal itu dibuat, itu membangun semangat sportivitas, dalam arti gini, kita berusaha berkompetisi dengan orang lain, dengan player lain, untuk dapat diakui kita sebagai pemain terbaik lah. Kamane ngono, akui jagoan main Street Fighter, dia jago main Tekken misalnya gitu ya. Ada unsur sportivitas. Nah, nek menurutmu atau menurut kalian lah, menurut Ake juga, game zaman sekarang tuh sama nggak sih vibe-nya gitu ya dengan yang kayak zaman dulu, di mana dulu kita ada unsur sportivitas gitu, yuk menang-menang, kalah-kalah, selesai. Atau sekarang semuanya tuh ditentukan oleh duit, pamannya tadi kan freemium kan. Iya, untuk menjadi posisi teratas tuh sama aja kayak top spender gitu. Kamu udah buang duit 100 juta ya kamu akan jadi top spender. Kamu nggak ditentukan dari skillmu. Atau nek menurutmu piye kae, pengalamanmu piye nek main game zaman saiki lah? Aku nggak ngerti ya nek karakternya ketoknya nek Caca saiki mereka lebih ke emosional mungkin ya, frontal gitu. Nek zaman dulu mungkin karena zaman sekarang lebih ke ini ya, online ya. Oke, ya online kan sebenarnya platform ya, atau mungkin gini lah, orang yang cheating. Mungkin aku mungkin nggak banyak yang tahu, tapi aku sempat dengar beberapa waktu yang lalu tuh. Tapi ini sebenarnya common ya, orang berusaha mencari celah, loophole atau kelemahan dalam sebuah sistem. Begitu juga game ya kan, apalagi sekarang gamenya online. Sama aja, sama kayak kamu lihat website terus iki website iki ana celah deh, aku iso bobol pemain ngono kan. Ya itu kan sebenarnya hacker ya. Nah, kalau yang di game kan mereka nyari kelemahan terus kemudian dieksploit kan. Makanya ada namanya debug gitu kan. Nah, proses itu ada yang berusaha mengakali, dalam arti mumpung belum ketahuan developernya, dieksploit gitu, misalnya punya super power atau punya apa, naik infinite coin atau apapun lah. Kalau zaman dulu inget kan kita main apa namanya, Kontra nyawa 99 gitu. Iya, itu satu. Yang kedua Age of Empire ya, tuh ngetok kayak misal Cobra. Ya, Andre, menurutku Andre, ada dua hal yang bisa kita lihat ya. Pertama adalah platform dari game tadi, antara online dan offline itu memberikan karakteristik yang menurutku sangat berbeda. Yang pertama dulu, kalau kita tadi kamu melihat Netflix tadi High Score itu, terus ditandingkan ada 3 game ya waktu itu, ditandingkan Super Mario, aku lupa yang 2 itu apa, tapi apa gitu. Terus mereka berusaha nyari loophole di situ kan.
ya kayak Sonic itu juga dicari loophole gimana caranya dapat. Nah sebetulnya itu bagian dari kompetisi sebetulnya di olahraga apapun ada gitu. Nah tapi kalau sekarang online kebanyakan dengan platform online ini orang berada di rumah. Jadi tadi kayak kata si Akai tadi, orang jadi agresif gitu ya, karena mereka agresif ngata-ngatain atau jadi tukang marah gitu, karena mereka nggak berhadapan langsung dengan orang lain. Cuma berhadapan langsung dengan orang lain mungkin dari pukul gitu, atau udah kalah mental. Nah mungkin udah kalah mental dulu ya, kayak sama kan main FIFA gitu misalnya, terus ngata-ngatain orang gitu. Coba aja dia main sepak bola sama orang itu di lapangan terus ngata-ngatain orang itu, paling nggak tendang itu kepalanya gitu. Nah sudah sama gitu, bagian dari sportivitas ada, tetap ada di dunia online ini. Malah justru menurut saya menurutku itu malah justru e-sport itu malah tambah gila gitu. Jadi dulu kan istilahnya cuman pertandingan game, atau ya kan pertandingan game, dan orang ini nggak dilatih. Kalau sekarang nggak. Jadi kalau tarik ulur masalah e-sport tadi bisa jadi olahraga, enggak. Kalau saya bilang itu olahraga. Itu sama kayak kamu main catur. Catur itu juga cabang olahraga. Ya, bridge juga. Bridge juga. Perbedaannya adalah ngatur strategi. Nah, koordinasi dengan teman-teman satu timmu dan sebagainya. Sebetulnya sama aja gitu. Ya, tetapi itu tadi kalau di dunia modern, dunia digital ini orang relatif tadi pemain-pemain tadi malah justru banyak meninggalkan model-model game fighting itu. Mereka larinya ke model-model game-game kompetitif yang pakai rank. Tadi saya cerita sebelum masuk ini, cerita tentang anakku itu tadi masuk ke Battle Royale, Apex Legends dan sebagainya. Nah itu mainnya ngerank terus di situ. Nah jiwa kompetisinya justru lebih banyak sekarang kalau saya bilang. Karena anak-anak kecil pun tadi itu main Mobile Legends, main ini gitu ya, walaupun terus tadi kata Aka itu juga banyak misuh-misuh misalnya gitu, banyak marah-marah gitu ya, itu efek sampingnya lah gitu. Kita pikirkan itu bagian dari sisi satunya, tetapi kalau kita lihat jiwa kompetisinya tinggi gitu. Orang yang mainnya single player itu ada dua macam, memang benar menikmati atau mereka merasa nggak mampu berkompetisi dalam bidang yang lain gitu. Karena toh misalnya dia suka banget balapan, tapi nggak mau main balapan online. Kenapa? Takut kalah. Ya karena kalah itu karena rasanya kadang nggak enak, nggak semua orang bisa terima kalah kan deh gitu. Itu satu alasan kenapa aku nggak terlalu main game sekarang, karena pertama game online itu kan memaksa kita bikin grup atau clan. Atau guild lah. Kalau zaman Ragnarok dulu kan guild. Nah, problemnya adalah kadang kita untuk membangun guild tuh sekarang lebih susah ya. Kalau dulu kayaknya kita masih punya prasangka baik gitu ya. Oh ini bisa jadi teman satu guild. Sekarang kan yang kenal pun bisa backstabbingan gitu ya. Nusuk dari belakang, apalagi yang nggak kenal ya. Bye-bye gitu ya, main satu clan terus disikut kan selesai. Nah, itu, dan aku cukup mengamini lah kata Dado ini. Gak semua orang itu menikmati game dengan cara yang sama. Aku lain dulu ngono ya. Jadi iya nggak ada yang memaksa semua orang harus main CS. Ya umpamanya daerah iso berkompetisi seperti itu kan, CS itu kan ini ya. Umpamanya kita konteksnya CS ya. Counter Strike itu kan first person shooter kan, tembak-tembakan. Itu kan sangat cepat, apalagi kalau ingat zaman dulu itu kalau di game center itu kan pada modingnya yang gerakan tangannya kayak wong Parkinson loh, teng. Itu kan kalau kayak tremor kan. Nah kalau kita sebagai penonton orang yang main itu, aku aja pusing loh, karena sedemikian cepatnya mereka ganti senjata kan, switching. Dan sebagian orang yang lain mungkin memilih game yang temponya lebih lambat atau misalnya dia ngambil Football Manager ya. Oke. Football Manager. Iya, oke, itu satu. Itu kan simulasi kan. Nah, maksudnya kalau misalnya FPS dia first person shooter, mungkin dia ngambil yang lebih sisi adventure. Sama-sama menantang, misalnya kayak Medal of Honor misalnya. Ya dia main single player. Iya, misalnya main campaign kan paling enggak dia bisa ngatur temponya kan. Ya wis aku tak santai sih, ambegan sih, maju meneh. Lah nek pamane kompetisi kan ra iso, kowe meneng ya ditembak mati.
Ya, pengalaman banyak sebetulnya main game kompetisi gitu ya. Jadi malah perasaan sekarang hampir semua game yang keluar kompetisi ya. Termasuk bahkan sesepele Among Us kalau main ya. Itu Among Us juga fenomenal ya. Kui sakjane ki aslinya yang membuat itu menarik itu gimana sih? Apa sih sebenarnya? Aku gak main sih karena ya jadi radong. Aku ya main kok. Aku sih main tapi anakku main ya. Jadi setiap anakku main kan aku terus pengen delok main ya. Iya. Ya sebetulnya cuman ini aja penasaran terus tuduh-tuduhan ya seru aja. Tapi kembali lagi game kayak gitu nggak akan bertahan lama. Buktinya sekarang mana coba? Kamu inget nggak? Kalian inget nggak Pokemon Go? Iya, Yang iya. sempat hype banget loh itu. Gila loh. Dia itu Sampai dia tuh geolocation loh, dia tuh menggunakan fitur teknologi terkini pada masanya loh. iya. Sampai sebetulnya banyak riset-riset juga ya yang neliti tentang itu. Jadi sampai dia itu di waktu itu bisa termasuk salah satu obat untuk menghilangkan anak kecil yang takut Autisme. terhadap orang lain itu. Oh, takut Takut sama orang lain, nggak mau ketemu orang lain, terus dia main Pokemon itu nggak mau nongkrong bareng orang lain di istilahnya di gerbangnya Pokemon itu apa ya, gate-gate-nya Pokemon itu loh, jagani gym, jagani apa gitu tuh loh. Nah itu kalau di Jogja, itu terus dia bisa berteman dengan orang. Sama di Jogja itu ada tempat yang paling sakral kalau untuk Pokemon Go itu di gedung BDMI yang bawahnya KFC itu loh, depannya Mega. Iya, kelingan aku. Wah, ketok ada nang kono kabeh to. Karena di situ ada 3 atau 4 gate langsung. Kalau satu ngelur yang lain dapat semua. Nah, jadi pada situ. Tapi kembali lagi nih, berapa lama tuh game seperti Pokemon Go itu? Iya. Paling 2 bulan habis. Among Us tuh 1-2 bulan. Apalagi yang pernah naik di PS4 tuh pernah keluar Agustus apa Juli kemarin, Fall Guy. Loh, ada loh. Benteng Takeshi. Ada loh. Benteng Takeshi. Sport yang lumayan berumur panjang tuh nggak cuma mungkin Among Us bukan, tapi Among Rogo. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.